IDF mengklaim telah menutup terowongan bawah tanah Hamas menggunakan 30.000 meter kubik beton. Infrastruktur tersebut dilaporkan membentang sepanjang 16 km di bawah pemukiman di kota Rafah, Gaza. Pasukan militer Israel atau IDF mengklaim bahwa terowongan bawah tanah Hamas sepanjang 16 km telah ditutup oleh Zionis Israel. Infrastruktur tersebut dilaporkan membentang di bawah kawasan permukiman, termasuk masjid hingga sekolah di kota Rafah, Gaza. Dalam 3 bulan terakhir, pasukan Zionis Israel bekerja menutup lorong-lorong bawah tanah menggunakan lebih dari 30.000 meter kubik beton. Terowongan Hamas sedalam 25 meter tersebut mencakup sekitar 80 tempat tinggal dan berfungsi sebagai pusat komando dan logistik. Selain itu, IDF juga mengklaim bahwa jenazah Letnan Hadar Goldin, perwira pasukan IDF yang tewas di Gaza tahun 2014, ditemukan dalam terowongan tersebut. Ya, ini kalau tadi bicara soal pajak di e-commerce, berikutnya ini juga ada informasi tentang potongan komisi dari 20 ke 8% untuk ojek online atau ojol yang berlaku mulai hari ini 1 Juli 2026. Aturan baru potongan 8%. Jadi aturan potongan 8% ini adalah sebuah langkah konkret dari pemerintah demi mendongkrak kesejahteraan pengemudi ojek online di jalanan. Gimana nih para ojek online yang menyaksikan? Silakan. Potongan komisi dari 20 ke 8% untuk ojek online atau ojol berlaku mulai hari ini 1 Juli 2026. Adapun porsi pendapatan yang diterima mitra pengemudi meningkat menjadi 92% dari total tarif perjalanan, sementara perusahaan aplikasi hanya dapat mengenakan komisi maksimal 8%. Kesepakatan itu diambil oleh aplikator Goto dan Grab saat bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2 yang kalau di Gojek kita sering memanggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini. Ingin menyampaikan bahwa Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, kalau di Grab namanya Grab Bike, dan implementasi ini akan efektif dimulai tanggal 1 Juli 2026. Aturan kebijakan baru yang membatasi potongan komisi aplikasi maksimal 8% untuk layanan transportasi penumpang roda 2 sebelumnya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 lalu. Ini adalah sebuah langkah konkret dari pemerintah demi mendongkrak kesejahteraan pengemudi ojek online di jalanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran atau PRJ, Pekan Raya Jakarta, ini masih ramai dengan pengunjung di masa libur sekolah, apalagi ya makin ramai. Tidak sedikit pengunjung datang membawa keluarganya untuk menikmati semua keseruan di PRJ. Ya, ini kalau dari lead yang saya baca tadi, tidak sedikit pengunjung yang datang membawa keluarganya menikmati keseruan di PRJ. Ngomong-ngomong, saya sama keluarga saya belum ke PRJ, pemirsa. Apalagi istri dan anak pengen banget beli snack yang tas raksasa itu loh. Ya, momen libur sekolah memang banyak dimanfaatkan warga berlibur ya ke sejumlah tempat wisata seperti di Jakarta Fair Kemayoran atau PRJ, Pekan Raya Jakarta. Ada tas kerupuk gitu juga ya. Nah, salah satu ciri khas menarik dari gelaran PRJ, ini banyak pengunjung menggendong tas makanan ringan berukuran jumbo. Ada juga kendaraan seperti ini yang bisa berkeliling di PRJ. Wah, ini anak-anak seneng nih, gak mau turun biasanya.
Dan tidak hanya itu, pesta rakyat terbesar se-Asia Tenggara. Oh, ini disebut pesta rakyat terbesar se-Asia Tenggara. Ini juga menghadirkan pameran produk-produk, bazar UMKM, ada wahana permainan, ada kuliner Nusantara, bahkan konser musik. Ya, pemirsa, Pekan Raya Jakarta digelar selama 32 hari, mulai 11 Juni sampai 12 Juli mendatang. Sekarang masih 1 Juli, masih ada 11 hari lagi, pemirsa ya. Jadi weekend nanti bisalah bawa keluarga ke situ ya. Kalau istri saya yang nonton ini, ya insya Allah weekend kita ke sana ya. Ya, mumpung ini lagi tayang live, saya jualan kemeja dulu ya pemirsa ya. Ayo kakak, dibeli kakak kemejanya, ada 250.000, warnanya bebas, silakan dipilih. Kakak ini live, bisa di komen di media sosial, dipilih ya. Ada warna abu, ada warna jingganya orange, ada warna biru kemejanya, juga ada ungu, ada coklat, putih. Silahkan kakak, 250.000 untuk 3 kemeja saja, murah meriah kakak. Silahkan langsung klik di keranjang kuningnya kakak, langsung check out aja. Yang mau tanya-tanya juga boleh. Oke, ini saya baca ya tanya-tanyanya ya, silahkan di komen. Pertanyaan pertama, Kak, ada warna apa aja? Dapat warna apa aja? 250.000, dapat warna bebas, tinggal pilih. Bisa yang warna ini, silahkan. Ini kualitasnya bagus ya, langsung beli saja, murah meriah. Ada pertanyaan lagi, Kak, jualan gini bayar pajak nggak? Ya haruslah bayar pajak, karena pemerintah kan sudah nunjuk platform e-commerce dalam negeri sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22 atas transaksi penjualan barang yang dilakukan para merchant di marketplace. Kita simak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah telah menunjuk platform e-commerce dalam negeri sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22 atas transaksi penjualan barang yang dilakukan para merchant di marketplace. Kebijakan tersebut direncanakan mulai berlaku pada Juli dan akan diimplementasikan mulai Agustus 2026. Purbaya menjelaskan kebijakan tersebut diterapkan untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih adil antara pedagang online dan pedagang offline. Menurutnya, banyak pelaku usaha konvensional menyampaikan keberatan karena menilai beban perpajakan yang mereka tanggung belum seimbang dengan pedagang yang berjualan melalui platform digital. Pajak tambahan angle-nya adalah karena banyak pengusaha offline yang protes sama saya. Mereka bayar PPN, kau yang online nggak bayar. Gitu kira-kira, hanya itu supaya menciptakan playing field yang lebih seimbang. Mulai 1 Juli, Pak. Sepertinya itu. Purbaya juga menegaskan kebijakan tersebut bukan merupakan pengenaan pajak baru, melainkan hanya perubahan mekanisme pembayaran PPh. Jika sebelumnya pedagang online membayar pajak secara mandiri, kini marketplace akan ditunjuk sebagai pihak yang memungut PPh pasal 22, sehingga proses pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi lebih sederhana. Tadi kan ada informasi tentang potongan ojek online yang kabarnya turun ya. Ini juga cocok nih, naik ojek online jalan-jalan menuju ke PRJ. Kita coba lihat di sana seperti apa lengkapnya. Ada Berliana Mileni. Malam Berli, apa saja yang seru di PRJ, Berli? Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Saya kalau bisa saya kasih tahu ke Yudi nih, kalau saya sudah 5 hari berturut-turut ada di Pekan Raya Jakarta, dan bisa saya beritahu juga bahwasanya antusiasme masyarakat yang datang ke Pekan Raya Jakarta ini tidak surut karena hari ini walaupun hari weekday begitu ya, tapi masih ramai sekali dipadati oleh masyarakat, bagi para pengunjung yang datang bersama kerabat ataupun bersama anak-anak, menghabiskan waktu berlibur dan juga jajan, melakukan me time begitu atau quality time bersama keluarga, membeli perlengkapan barang-barang apapun yang ada disediakan di Pekan Raya Jakarta. Hingga hari ini sudah terhitung sekitar 2 minggu lebih, Yudi dan juga pemirsa, Pekan Raya Jakarta ini digelar. Itu dia tadi juga antusiasme masyarakat masih terus tinggi begitu ya. Terlihat juga dari mereka yang membawa koper begitu ya, berisi jajanan-jajanan, kemudian juga membeli barang-barang ataupun mengikuti promo-promo ataupun kegiatan-kegiatan menarik yang disediakan di setiap booth ataupun tenan yang ada di Pekan Raya Jakarta. Nah,
kalau misalnya tadi sore itu saya ketika datang ini di gate tempat saya masuk ini juga antriannya sangat panjang, Yuda dan juga pemirsa. Banyak dari mereka yang mengantri begitu ya untuk datang ke sini meskipun harga tiket masuknya juga terbilang cukup tinggi begitu ya, Yuda dan juga pemirsa. Nah, kalau misalnya di weekday itu biasanya memang dihargai sekitar 50.000 dan kalau weekend ini dibuka dari pukul 10 pagi Yuda dan juga pemirsa dan dihargai tiketnya itu 60.000 per orang. Dan bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, Yuda juga pemirsa, ini banyak sekali masyarakat yang sedang menghabiskan waktu berjalan-jalan, memegang jajanan-jajanan begitu ya yang dibeli di tenan-tenan atau di booth yang ada di Pekaraya Jakarta ini. Dan yang paling banyak, Yuda dan juga pemirsa, ini tuh adalah mereka yang jajan snack-snack unik begitu ya, yang banyak, yang satu bungkusnya itu bisa isi 5 ataupun 7 bungkus dari snack itu tersebut. Dan tidak hanya kuliner, banyak sekali booth-booth tenan yang bisa dikunjungi. Ada selain kuliner itu ada perlengkapan, ada otomotif ataupun ada perlengkapan rumah yang memang juga bisa dikunjungi oleh masyarakat. Dan kalau misalnya berbicara otomotif, di Hall D2 nomor 57 juga ada booth Sindonius Autotech. Ini yang bisa dikunjungi oleh pengunjung yang tertarik begitu ya dengan dunia otomotif untuk bisa datang dan juga bisa mengulik lebih dalam nih tentang dunia otomotif. Jadi ada booth Sindonius Autotech yang ada di Hall D2 nomor 57 yang bisa Anda kunjungi. Sementara demikian Yudi. Baik, 5 hari berturut-turut di PRJ terus-terusan ya Berli ya. Tapi itu kan kerja, besok ke PRJ sama keluarga ya, sama pacarnya juga. Pasti akan beda rasanya Berli. Selamat bertugas kembali Berli, terima kasih banyak.